warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya diminta menjelaskan keberadaan makam keramat yang membabat wilayah Wonokusumo, khususnya Kemirian, karena lokasi letak makam keramat ini di Desa Kemirian. Konon katanya, saya sendiri belum tahu persis tentang silsilah atau kronologi dulunya yang dimakamkan sini, yang punya babatan di sini ini gimana, saya belum tahu persis. Cuma saya tahu dari orang-orang yang agak sepuh di sini itu kalau ini makam yang punya babatan di daerah sini, letaknya di Desa Wonokusumo, di Dusun Kemirian tepatnya. Kenapa dikeramatkan? Karena mungkin tanpa beliau di sini dulunya kan terkenal hutan, hingga jadi sekarang ini jadi terang, jadi aman. Ya berkat beliau juga. Itu yang jadi kenapa makam ini dikeramatkan. Dan tidak lupa, beliau juga membawa syiar agama menuju daerah sini. Dari itulah makam ini tetap terawat, terjaga sampai saat ini. Mungkin perlu diketahui juga, ternyata orang yang ziarah bukan hanya dari daerah kabupaten sini, ada yang dari luar kabupaten hingga luar provinsi. Itulah keanehan-keanehan yang nampak selama saya merawat di daerah sini. Hingga sekarang tempat ini direnovasi atas kesepakatan bersama dan atas kerjasama bersama warga-warga sini, demi menghormati jasa beliau, juga demi tamu yang ziarah biar merasa nyaman di daerah sini, karena tempatnya sudah terawat dengan baik. Inilah bukti bahwa tempat ini tetap dirawat, dijaga kebersihannya sama warga-warga sini. Mungkin ini termasuk masih anak cucunya beliau, cuma tidak tahu garis keturunannya gimana, saya tidak tahu persis. Cuma semua di sini menganggap anak cucu beliau. Ini adalah bukti bahwa setiap minimal 1 bulan 1 kali tempat ini dirawat, dibersihkan. Karena setiap malam Jumat Legi itu ada kegiatan istighosah bersama di makam ini, sekaligus ya memohonkan ampunan bagi beliau. Terima kasih anak cucunya pada beliau, dibuktikan dengan bakti anak cucunya merawat tempat ini. Hingga fasilitas yang tersedia di sini, dari segi penerangan sudah ada, tempat untuk wudhu sudah ada, itu pun milik kita bersama, karena yang dibelikan barang-barang tersebut adalah hasil amal-amal mereka yang berinfak di kuburan. Dan hampir tiap minggunya itu mesti ada orang yang tasyakuran, entah apa yang telah terjadi. Setahu saya orang tasyakuran tiap malam Jumat pasti ada.
Tugas kita untuk tempat ini adalah merawat, menjaga, juga melestarikan, karena ini bagian dari cagar budaya. Selain tempat-tempat keramat yang dikeramatkan oleh anak cucu beliau sampai detik ini, yang mudah-mudahan ke belakangnya semua sama-sama paham bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah, terutama yang membabat daerah kita masing-masing. Itulah pesan-pesan yang kami dapat setelah kami berkemelut di wilayah kuburan, merawat, menjaga. Karena itulah merupakan tugas kami selaku generasi penerus. Dan saya pribadi masih punya niat yang belum terkabul. Seandainya diizinkan sama Yang Kuasa, secepatnya saya ingin sebenarnya mengungkap silsilah atau wafatnya kapan, lahirnya di mana beliau ini, hingga ini terbuka jelas agar kita semua tahu. Pesan untuk semua umat Islam khususnya, alangkah lebih baiknya untuk kita yang punya ahli kubur, apalagi orang-orang yang dikeramatkan, ya didoakanlah minimal agar beliau diampuni dari segala dosa-dosanya, karena jasa beliau yang sangat terbukti bagi kita sampai detik ini. Ini berlaku untuk daerah mana saja, pasti itu ada seperti di sini. Mungkin juga himbauan bagi kita-kita yang diberi kelebihan rezeki sama Yang Kuasa. Kita harus peduli pada sesama, lebih-lebih tentang kita ke depannya gimana, sesepuh-sesepuh kita gimana, itu yang kita pikirkan juga. Dan area makam di sini kan sempit, bentar lagi juga habis. Mohon dipikirkan juga kita mau dikubur di mana, untuk dapat lahan lagi caranya gimana, tolong juga dipikirkan biar kedepannya sama-sama enak. Cuma pesan bagi saya yang tetap saya pegang sampai sekarang dari penunggu di sana, cuma pesannya satu: tolong tempat itu jangan dijadikan tempat membawa ke jalan yang menyesatkan. Itulah pesan beliau. Perlu diketahui, inilah bukti bahwa anak cucunya beliau masih ingat, terbukti ini. Ini pun ada di Sumbawa, masih bisa sempat sekali mudik ke sini, masih sempat berkunjung atau membantu kita bersih-bersih. Yang baju hitam itu menetap di Sumatera. Sempat juga ngumpul di kuburan untuk bersih-bersih. Bahwa inilah bukti pengabdian beliau pada yang punya babatan. Oke pemirsa, itulah sedikit penjelasan dari teman saya yang mengurus di sana. Dan kegiatan sementara dihentikan karena salah satu dari teman-teman yang membersihkan kerasukan dari penunggu yang berada di makam. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.